Masuknya dua unit kapal PPA atau Pattugliatore Polivalente di Altura ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut, yakni KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi, menandai babak baru modernisasi kekuatan laut Indonesia, khususnya dalam kategori kombatan permukaan kelas berat. Kapal ini tidak hanya membawa desain modern, tetapi juga filosofi operasional multirule yang fleksibel, yang sangat relevan dengan karakteristik geografis dan tantangan maritim Indonesia. Dalam konteks tersebut, muncul pembahasan di kalangan pengamat pertahanan mengenai potensi pengembangan jumlah PPA di masa depan, dari 2 unit yang sudah dikontrak menjadi total 4 unit. Walaupun belum ada pengumuman resmi, wacana ini muncul sebagai kelanjutan logis dari kebutuhan kekuatan laut jangka menengah untuk TNI Angkatan Laut. Secara historis, pengadaan alutsista strategis bisa saja dilakukan dengan pembelian awal dalam jumlah terbatas, diikuti evaluasi operasional, lalu kemungkinan penambahan unit jika platform tersebut dinilai berhasil dan sesuai kebutuhan. PPA sendiri dirancang sebagai kapal modular dengan beragam kemampuan, mulai dari patroli, peperangan permukaan, pertahanan udara, hingga operasi gabungan dalam carrier atau kelompok operasi serang ekspedisi di laut lepas. Karakter ini membuat PPA tidak hanya berfungsi sebagai kapal tunggal, tetapi juga bisa berfungsi sebagai pengganda kekuatan dalam formasi armada. Dari sudut pandang struktur kekuatan, 2 unit PPA belum ideal untuk membentuk satuan operasional berkelanjutan. Sebaliknya, 4 unit PPA akan memungkinkan pembentukan satu skuadron yang mampu menjalankan rotasi tugas, pemeliharaan, dan kesiapan tempur tanpa kehilangan kehadiran di laut. Potensi penambahan menjadi 4 unit juga berkaitan erat dengan konsep minimum essential force atau MEF tahap lanjutan. Dalam kerangka ini, TNI Angkatan Laut membutuhkan kapal dengan kemampuan anti-udara, anti-permukaan, anti-kapal selam, dan command and control yang memadai untuk menghadapi spektrum ancaman modern, bukan sekadar patroli rutin. Dari sisi industri pertahanan, Fincantieri secara terbuka pernah menyatakan kesiapan untuk kerjasama lanjutan, termasuk kemungkinan produksi bersama atau peningkatan keterlibatan Galangan Nasional Indonesia. Hal ini membuka ruang bahwa unit PPA berikutnya, jika direalisasikan, tidak harus sepenuhnya dibangun di luar negeri. Skema semacam ini sejalan dengan kebijakan nasional Indonesia yang menekankan transfer teknologi, peningkatan TKDN, dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Penambahan unit PPA melalui co-production akan memberi nilai strategis yang jauh melampaui sekadar penambahan jumlah kapal. Selain itu, dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik turut memengaruhi kalkulasi jangka panjang, di mana peningkatan kehadiran angkatan laut negara besar, modernisasi armada tetangga, serta kompleksitas sengketa maritim, menuntut Indonesia memiliki kapal dengan endurance dan sensor yang unggul. Dalam konteks ini, PPA dapat berfungsi sebagai tulang punggung kapal kombatan yang fleksibel, berada di antara fregat berat dan korvet ringan. Jika jumlahnya mencapai 4 unit, PPA dapat mengisi celah kemampuan yang selama ini masih terbatas di TNI Angkatan Laut. Penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, pembahasan penambahan unit masih berada pada level potensi dan opsi strategis, bukan keputusan politik atau kontrak yang mengikat. Namun, fakta bahwa wacana tersebut terus muncul, menunjukkan adanya kecocokan antara platform PPA dan kebutuhan Indonesia. Evaluasi operasional terhadap 2 unit awal akan menjadi faktor penentu. Jika kapal-kapal ini terbukti handal, mudah dipelihara, dan efektif dalam operasi tropis serta perairan kepulauan, maka argumen untuk penambahan unit akan semakin kuat. Penambahan menjadi 4 unit juga akan mempermudah standarisasi logistik, pelatihan awak, dan integrasi sistem tempur. Hal ini penting untuk menekan biaya siklus hidup dan meningkatkan kesiapan tempur jangka panjang. Dari sudut geopolitik, kerjasama lanjutan dengan Italia melalui Fincantieri memperluas diversifikasi mitra pertahanan Indonesia. Ini mengurangi ketergantungan pada satu sumber alutsista dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kerjasama internasional. Dengan demikian, meskipun belum ada keputusan resmi, potensi peningkatan jumlah PPA menjadi 4 unit dapat dipandang sebagai opsi yang rasional, strategis, dan konsisten dengan arah modernisasi TNI Angkatan Laut. Pada akhirnya,
Realisasi atau tidaknya rencana tersebut akan ditentukan oleh kombinasi faktor anggaran, prioritas nasional, hasil evaluasi operasional, serta dinamika keamanan regional. Namun yang jelas, PPA telah membuka pintu bagi Indonesia untuk melangkah ke level kemampuan laut yang lebih modern dan terintegrasi.